Kemudian pemerintah sedang mengkaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang mendapatkan memiliki upah di bawah 5 juta. Ini akan diperkirakan memakan anggaran sebesar 31,2 triliun. Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai dengan bulan Agustus ini memang penyerapan program pemulihan ekonomi. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune channel ini dan sudah support channel ini. Sesuai dengan janji kemarin, di mana hari ini saya akan membahas lagi mengenai gaji atau insentif Rp6.000 yang diberikan kepada karyawan swasta yang gajinya itu di bawah 5 juta rupiah, teman-teman. Jadi sudah makin banyak perkembangannya sekarang. Jadi untuk syaratnya sudah diperjelas, lalu juga bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Jadi semoga teman-teman pun terbantu dan juga bisa dapatkan manfaatnya. Dan teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini untuk dapat info terupdate selalu seputar kartu prakerja dan juga seputar program-program bantuan sosial juga dari pemerintah. Jadi kalian akan ketinggalan info penting lainnya, teman-teman. Jadi langsung aja saya akan screen record di sini. Ini dia, teman-teman. Ini dari Tribun News ya. Jadi infonya itu sebenarnya sudah dari lalu sih, cuma saya baru search lagi lebih banyak dan memang itu sama. Jadi ini yang paling lengkap, ini yang saya pakai untuk jadi dasar. Lalu juga untuk link berita akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa cek lagi dan juga bisa baca langsung. Oke? Di sini adalah judulnya, cara dan syarat mendapatkan bantuan Rp6.000 bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pekerja dan gaji di bawah 5 juta rupiah, kalian wajib simak video ini. Oke? Berikut ini cara dan syarat mendaftar bantuan Rp6.000 per bulan bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Pemerintah, melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, bakal memberikan bantuan kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan, teman-teman. Dan startnya itu dari bulan September, bulan depan, sampai bulan Desember 2020. Total pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini sejumlah 13,8 juta pekerja. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan penerima program kartu prakerja yang hanya 5,6 juta. Guna menjalankan program ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 33,1 triliun. Jadi lebih besar juga dibandingkan prakerja yang hanya 20 triliun rupiah. Bagaimana cara dan syarat untuk bisa mendapatkan bantuan ini? Jadi ini dia. Pemerintah masih mematangkan rencana pemberian bantuan bagi pekerja ini, namun dari keterangan sejumlah materi terkait, berikut cara dan syarat untuk mendaftar bantuan Rp600.000 per bulan. Jadi memang teman-teman sampai sekarang pun ini masih belum diresmikan, tapi sudah diwacanakan dan direncanakan dan dipastikan akan dibuka di bulan September. Tinggal dikaji lagi sedikit, teman-teman ya. Ini dia, syarat pertama adalah masih berstatus pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang masih sebagai pegawai atau sebagai karyawan di perusahaan yang terdaftar PJS, itu kalian bisa mendaftar. Tapi kalau kalian sudah di PHK atau sudah diberhentikan bekerja, kalian tidak bisa mengikuti program ini, teman-teman. Syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah harus berstatus pekerja atau bukan pengangguran atau korban PHK. Pekerja yang dimaksud termasuk mereka yang sudah dirumahkan tetapi belum di PHK. Kemudian pekerja itu memiliki gaji di bawah 5 juta. Hal ini berdasarkan pernyataan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN itu Pak Erick Thohir ya, saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa. Subsidi untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong 50%, sudah ada yang dirumahkan tapi belum lepas PHK, tapi sudah dirumahkan, yang jumlahnya 13,8 juta. Gajinya di bawah 5 juta, kata Erick dikutip dari YouTube Mata Najwa. Jadi sudah ada teman-teman. Lalu yang kedua adalah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu mereka juga aktif membayar iuran.
penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, kata Menteri Ketenagakerjaan. Jadi memang ini sebenarnya berkaitan memang. Jadi buat teman-teman yang bekerja tapi tidak memiliki BPJS ataupun sudah tidak aktif BPJS-nya itu tidak bisa mendapatkan program ini. Jadi memang ini agak ini sih. Jadi agak mengkhusus dia, jadi cukup spesifik. Jadi tidak semua pekerja yang tidak di PHK, tapi juga pekerja yang masih statusnya pegawai dan BPJS-nya itu masih dibayarkan teman-teman sama perusahaannya. Jadi buat yang tidak, karena berapapun ada informasi bahwa hotelnya masih ada, stafnya tidak di PHK, tapi untuk BPJS sudah di stop. Jadi kemungkinan seperti itu tidak bisa atau belum bisa mendaftar untuk program ini. Syarat ketiga, bukan PNS dan pegawai BUMN. Jadi bantuan pekerja ini diberikan kepada pekerja swasta yang bukan berstatus sebagai BUMN, termasuk pegawai negeri sipil, TNI juga Polri. Jadi memang untuk yang ASN tuh memang tidak diperbolehkan untuk program ini. Ini hanya khusus untuk pekerja atau karyawan swasta teman-teman. Oke, lalu cara mendapatkannya adalah jika menurut syarat di atas, bantuan sebesar Rp6.000 akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Bantuan selama 4 bulan itu dicairkan selama 2 kali. Artinya setiap pencairan pekerja yang berhak menerima akan mendapatkan 1,2 juta. Ini juga bedanya sama prakerja ya. Kalau prakerja itu 600.000 per bulan. Kalau ini sekalian 1,2 dalam 2 bulan. Jadi misalnya bulan 1 sama bulan 3 yang dapat, atau bulan 2 sama bulan 4. Jadi sekali transfer itu 1,2, enggak 600, tapi 1,2, jeda 1,2 lagi. Ditargetkan pertama kali akan di bulan September ini, bantuan sebesar ini selama 4 bulan akan langsung diberikan per 2 bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan, kata Erick Thohir. Nah, ini dari ini ya. Saya juga dapat informasi dari BPJS teman-teman mengenai ini, sudah sempat minggu lalu juga ada selebarannya, suratnya. Ini saya bantu bacakan ya. Jadi ini dari pemerintah untuk BPJS ya. Jadi perihalnya adalah pemberian kelengkapan data untuk kebutuhan program subsidi gaji beserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya akan singkat aja di sini. Jadi ada rujukannya Menteri Peraturan Presiden nomor 82 yang mengenai pada mekanisme pelaksanaannya, program ini diberikan dengan menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, terutama data mengenai tenaga kerja aktif yang menjadi target penerima dengan kriteria upah dilaporkan kepada BPJS Tenaga Kerja di bawah 5 juta rupiah. Jadi memang berkaitan banget sama BPJS TK teman-teman. Jadi buat yang bilang, Pak, kalau pekerja buruh, pekerja tukang, pekerja harian gimana? Gajinya di bawah 5 juta, apakah bisa dapat? Jadi dari berdasarkan ini, kalian belum bisa dapat teman-teman, karena ini harus terdaftar di BPJS Tenaga-Kerjaan. Dan kalaupun kalian buat sekarang untuk kartu BPJS-nya, itu nggak langsung aktif karena harus dibayar setiap bulan teman-teman. Jadi saya rasa kalau kalian dadakan buatnya, lalu untuk pengajuan insentif, ini kemungkinan datanya belum ter-record teman-teman. Lalu dikarenakan program subsidi gaji ini ditargetkan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus, maksudnya mungkin September ya, dibutuhkan informasi nomor rekening peserta. Diharapkan Bapak Ibu dapat menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening penerima dalam waktu paling lambat 1 minggu, dan data tersebut dapat disampaikan melalui petugas kami yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ya, tergantung lokasinya. Lalu page kedua, ini dia. Proses pengumpulan data nomor rekening dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Bagi perusahaan yang sudah menggunakan SIPP, maka proses pengumpulan data nomor rekening menggunakan SIPP atau SIP dengan versi yang sudah ditambahkan elemen data nama bank, nomor rekening, dan nama rekening. Bagi perusahaan yang belum menggunakan SIPP atau SIP, maka kantor cabang kami akan menyampaikan template data berupa file Excel berikut dengan daftar seluruh karyawan, dan kemudian dari data tersebut untuk dapat dilengkapi nama bank, nomor rekening, dan nama rekeningnya. Apabila terdapat hal-hal yang dibutuhkan, silahkan menghubungi ya. Jadi teman-teman, di sini bisa kita lihat ya, bahwa ini nggak kita individu yang mendaftarkannya, tapi dari perusahaan teman-teman. Jadi kalau perusahaan teman-teman itu memang terdaftar di BPJS, melalui itulah akan didata dan dikirimkan informasinya untuk sebagai penerima subsidi atau insentif Rp6.000 ini. Jadi kita nggak bisa sendiri atau online seperti halnya prakerja, tapi ini melalui perusahaan tempat kita bekerja, dan dia akan melaporkannya ke BPJS, entah itu by aplikasi SIP atau melalui manual dengan template Excel. Jadi buat teman-teman, jadi sudah terjawab ya syaratnya apa saja.
Saya akan repeat lagi. Syaratnya itu adalah masih pekerja statusnya dengan gaji di bawah 5 juta teman-teman. Lalu yang kedua, terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS sampai dengan saat ini, saat program ini akan dijalankan. Lalu kalian bukan seorang PNS atau pegawai BUMN. Dan itulah cara mendapatkannya adalah dengan mengirimkan data melalui perusahaan ke BPJS Tenagakerjaan. Jadi teman-teman, semoga terjawab ya. Jadi buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa atau tidak, inilah jawabannya. Lalu juga pertanyaannya menanyakan, Kak, kalau kita sudah dapat bantuan lain atau sudah ikut program prakerja seperti yang saya dapatkan, apakah kita masih boleh untuk daftar program ini? Dengan syaratnya ini semua terpenuhi ya, bekerja segala macam. Kalau memang iya, apakah masih bisa? Ini juga yang akan saya tanyakan nanti ke Cas Prakerja mungkin di minggu depan. Tapi dari syarat yang ini ya, ini sih nggak menyantumkan atau menginfokan bahwa untuk penerima ini adalah penerima yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Nggak ada ya, belum ada tepatnya. Jadi kalau dari video sampai saat ini, menurut saya sih kita seharusnya bisa teman-teman. Itu karena nggak ada larangan atau nggak ada himbauan atau aturan yang bagi penerima khususnya prakerja tidak boleh lagi mengikuti program ini, itu belum ada. Jadi untuk saat ini, saya bisa mengatakan kita bisa, jadi teman-teman tetap siap-siap, tetap menyiapkan diri, cari informasi juga sebanyak mungkin. Saat-saat gelombang ini akan dibuka atau program dibuka, kalian harus push perusahaan kalian untuk menanyakan lagi apakah sudah didaftarkan atau tidak teman-teman. Jadi akan terlambat, apalagi waktunya itu tidak lama untuk pengumpulan datanya. Jadi teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga menjawab banyak pertanyaan teman-teman mengenai program ini teman-teman. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman kita semua. Jadi thank you banget, dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini karena kalian gak akan rugi sama sekali. Dan teman-teman, satu subscribe kalian itu sangat berarti buat channel ini, dan channel ini akan makin berkembang, dan saya pun juga akan makin semangat dan juga makin sering untuk upload video buat teman-teman semua. Dan juga teman-teman silahkan bantu share video ini atau video lain saya yang mungkin membantu dan dapat bermanfaat buat teman-teman kita yang lain yang rabi kendala, khususnya program prakerja dan juga program ini teman-teman. Jadi itu aja. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.